A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, hari ini kita baca Al-Kahfi, kemudian kita lompat ke juz 20. Ada ayat yang dulu waktu fase-fase saya lagi tanda kutip ya, kalau istilahnya mencari Tuhan yang hilang. Sebenarnya Tuhannya tidak hilang, saya yang hilang. Tuhan hilang enggak? Allah hilang enggak? Allah ninggalkan kita atau kita ninggalkan Allah? Nah, pada saat itu ada ayat yang menurut saya tamparan keras gitu, di surat An-Naml. Bisa buka? Oh, sebelah sana. Surat An-Naml, surat ke-27. Surat 27 ayat 62. Dapat? Amman yujibul muttarra idza da'ahu. Da'a yad'u, meminta. Da'a yad'u, berdoa. Da'a yad'u, bermunajat. Manusia itu kalau diminta makin sering makin kesal ya. Tolong dong 100. Jangankan duit 100, daun pisang dulu yang dia tidak buat, minta 1 kali daun pisang. Bu, minta daun pisang ya? Iya. Besok minta lagi ya bu. Udah tidak ada iyanya, udah tinggal. Bu, minta daun pisang lagi ya? Besok kita minta lagi, tebang aja pohonnya sekalian. Itu apa sih artinya? Iya, dia kesal, minta terus. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Allah Rabbul Alamin ngasih tahu, ada enggak yang bisa mengabulkan doamu ketika engkau berada dalam kesulitan. Ada kata-kata ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Tapi jangan lupa, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itulah senjatanya orang beriman. Jadi senjata itu kan bisa untuk numbangkan musuh, bisa untuk buat kita selamat, bisa untuk bikin lawan takluk. Tapi mereka pun tahu, Yahudi wan Nasara itu ngerti betul kekuatan umat Islam itu adalah doanya, silahul mu'min. Nah, kata-katanya aja udah beda tuh. Silah, kita bahas dikit ya, silahul. Nih. Oke, ini misal senjata. Betul ya, silah pakai sod ya. Sol. Oh, sin. Lama dah enggak ngajar imla. Ada kata-kata silahul mu'min, ad-du'a. Kata-kata al-mu'minu
kata-kata al-mu'minu itu menunjukkan grade-nya adalah grade iman. Yang bisa menggunakan itu sebagai senjata adalah orang yang percaya. Makanya banyak orang tuh ketika berdoa, ya kita coba-coba doa ya Ustaz ya, siapa tahu dikabulkan Allah. Cuman kan kita coba-coba doa Ustaz, mana tahu Ustaz dikabulkan Allah. Mana tahu. Masuk gak kategori silahul mu'min? Tidak lah. Sama kayak saya minta tolong sama ayah Joko, ayah tolong isikan saya pulsa 10.000 ya. Ini contoh aja ya, saya ada pulsa sebanyak kayak kartu apa, nggak pakai pulsa kartu saya. Tapi pas ayah Joko mau belikan saya pulsa, saya langsung bilang sama beliau gini, tapi maaf ya, kalau lihat dari penampilannya kayaknya ayah nggak mampu lah belikan saya pulsa. Ayo, ayah jawab, apa rasanya ketika saya ngomong gitu? Pasti tersinggung. Wajar lah, pulsa cuma 10.000. Kalau untuk Ustaz mas 1 juta juga saya belikan, misal gitu. Tapi karena saya sudah terlanjur mendowngrade dan mengatakan ayah tidak mampu beli pulsa, belikan saya pulsa, maka ayah Joko akan, ya udahlah, kau yang perlu kok. Manusia gitu, karena dia kesal dia. Lah cuman Allah Rabbul Alamin dengan mengatakan saya ini janda Ustaz, tidak mungkin pergi umroh. Apa hubungannya janda sama umroh? Tidak ada kok pintu larangan di sana tuh, janda dilarang masuk ke tanah suci, tidak ada. Masuk tanah abang ya boleh, apa kita tanah suci? Saya sudah tua Ustaz, tidak mungkin begini. Kenapa membatasi iradatullah? Kenapa membatasi? Antum boleh hilang uang, boleh hilang teman, boleh hilang partner, boleh hilang yang lain. Tapi satu yang tidak boleh hilang, apa? Prasangka baik sama Allah. Saya lagi ngulang lagi materi lama nih. Saya ketemu sama beberapa orang, kok keadaan di luar membuat antum akhirnya menganggap kejadian itu sama dengan yang akan terjadi sama hidup antum. Enggak, setiap orang punya nasib yang beda-beda. Ada namanya exception, apa? Exception. Al-istithna, pengecualian. Laut menenggelamkan Fir'aun, betul enggak? Betul? Tapi laut yang sama menyelamatkan Musa. Bagi Musa itu exception. Bagi Fir'aun dan bala tentaranya tidak ada ampun, bersih gitu. Matilah kau semuanya, tenggelam, selesai Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi bagi Musa dan orang yang mengikutinya, selamat tidak dia? Selamat. Itu yang disebut exception. Semut-semut tuh kena injak. Semut tuh keinjak. Kayak tadi malam saya pulang, baru balik tuh ngelangkah, udah kaki udah telanjang nginjak gitu. Ada semut gitu kan, nampak di kaki saya. Allah, saya bilang, gak bisa kayak Nabi Sulaiman senyum gitu. Tadi malam baru pulang tuh, jam berapa? 1 lewat jalan tuh ada semut, dia kan semutnya hitam, porselinnya SDM kan putih. Saya ngelangkah injak, udah mau keinjak, pas nengok baru saya bilang maaf lah, belum bisa kayak Nabi Sulaiman kanan atas gitu, nengok senyum-senyum, nengok semut bisa senyum. Semut-semut keinjak, tapi di mata Nabi Sulaiman semut tuh jadi ibrah, jadi alasan untuk syukur. Bayangkan semut bisa jadi wasilah Nabi Sulaiman untuk bersyukur. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Apa lagi? Api panas atau dingin? Nabi Ibrahim dibakar, hangus gak? Nabi Ibrahim justru selamat di api itu. Exception. Apa yang membuat seseorang itu bisa prasangka baik? Apa yang membuat orang itu bisa dapat alistithna tadi? Alistithna. Tidak apa-apa kalau tidak bisa, biar ya, memang begitulah dia. Alistithna ini kalau bahasa lainnya exception.
Nah, kemudian connect. Semua orang bilang misal gitu, kamu tidak mungkin sembuh. Tapi masih ada iman di dalam hati. Kita gunakan senjata kita lalu bilang, ya Allah, aku beriman. Sakit ini dari Engkau. Yang bikin sembuh Engkau, yang bikin sehat Engkau, yang datangkan penyakit juga Engkau. Kalau Engkau mau menyembuhkan ya Allah, terlalu mudah bagimu. Maka ini ilmu lama ya. Allah bisa tidak ngasih makan? Kasih rezeki? Nyembuhkan? Bukakan pintu kebaikan? Pertanyaannya, Allah mau tidak ngasih kita? Yang sering kita hafal tuh, innama amruhu idza arada syai'an. Saya sering nanya ini sama diri saya. Kalau lunaskan utang Allah bisa sekali, terlalu mudah bagi Allah. Pertanyaannya, mau enggak? Cuma adalah cara mengklik tombol kun fayakun itu. Ternyata ada aroda yuridu. Kalau kun fayakun itu kan efek ya, buah. Ada yang selamat. Antum pernah kan nonton di YouTube tuh orang-orang yang selamat dari kematian tuh loh. Masuk di bawah truk mobil hanya sepersekian detik tuh lepas kepalanya. Maksudnya tidak kena gitu. Tapi ada yang lagi santai-santai kena tabrak kereta api lah. Ini yang baru kemarin terjadi, jet pribadi jatuh. Aroda yuridu, siapa yang dikehendaki sama Allah. Maka tadi di awal saya buka dengan surat An-Naml ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'ahu. Ini analogi lama. Analogi lama. Pernah tahu pengamen? Tahu pengamen ya? Baru jreng gitu, atau dia pakai apa tuh, tutup botol yang dikasih paku tuh. Nggak tahu tuh di mana merdunya tuh, belum paham saya. Ilmu saya belum sampai. Begitu dia gitu, antum langsung kasih pertanyaannya. Antum suka sama lagunya? Atau risau? Kalau kata orang Pontianak, tak kuasa aku apa? Pergilah kau cepat-cepat. Begitu. Udah? Paham analoginya? Tapi ada satu pengamen, suaranya bagus. Niat juga, pakai gitar, mungkin pakai alat musik lengkap, bawa tim, suaranya bagus. Kira-kira antum langsung kasih duit atau dengarkan dulu? Sampai selesai ya, malah nambah. Oh, nambah? Nambah lagunya. Oh, nambah lagu. Request 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, sampai ada 1 album. Kasih bocah. Iya. Tapi habis itu apa yang kita kasih? Tanya, udah makan belum? Ya gimana mau makan, Bu? Katanya, Ibu nambah mulu katanya. 1 album, Bu. Oh, ya udah, maaf ya, habis suaranya bagus, gitu kan? Akhirnya makan. Habis makan, anak berapa? Anak 3. Bungkusin sekalian. Sama istri ya, bawain. Suruh istri. Aduh, jangan Pak, enggak enak. Enggak apa-apa bungkus. Pulang pakai apa? Biasa pakai angkot, tapi dia udah kemalaman, enggak ada angkot lagi udah. Pakai nanya lagi. Kenapa kemalaman? Pakai nanya. Tadi gitu. Ya udah, tenang. Nanti saya pesanin ojek online. Daerah mana? Saya bayar. Kira-kira berani ya tuh ngasih dia 50.000 atau 10.000 gitu? Berani? Pelit lah kalau 50.000. Nyanyi 1 album. Kasih lebih dong. Iya, kasih lebih. Oh, 1 lagu 5.000 Ustaz. Oh iya. Emang nawar Afgan dari. Nawar Afgan. Nggak paham tuh, nggak paham. Nawar sadis. Akhirnya selesai. Dapat makan, dapat lauk, dapat bungkus, uang lebih, diantarin pakai ojek online. Akhirnya pengamen ini nyanyinya lebih lama dan akhirnya dapat lebih. Ada orang tanya, Ustaz, saya udah 3 minggu tahajud Ustaz, belum dikabul-kabulkan sama Allah. Saya bilang, oh pintar. Apa? Oh, pintar. Kau bisa tahajud 3 minggu, itu rezeki dari Allah. Jangankan tahajud, ini orang bangun subuh ya tak bisa. Kau bisa tahajud 3 minggu berturut-turut, enggak ke itu rezeki dari Allah? Oh iya ya. Nah gitu, gara-gara kepala, saking pintarnya.
Nyambung kira-kira? Bisa dipahami materi saya ini? Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Kau punya masalah kan kata Allah. Terus kau minta sama aku yang punya dunia ini. Kau sudah minta ngajukan proposal tapi cancel sendiri. Ya Allah, saya ini pengen umroh. Tapi dari mana ya Allah? Cuma jual gorengan. Apa hubungannya jual gorengan dengan umroh? Orang punya duit banyak ya banyak enggak sampai kok ke Baitullah. Betul enggak? Miliar duitnya. T bahkan. Perginya ke Mongol, perginya ke Eropa, ke Amerika. Baitullah, ntar aja, nanti aja dulu. Pertanyaannya, dia yang tidak mau ke tanah suci atau tanah suci yang tidak mau terima jasad dia? Ayo. Jangan GR, oh punya duit aku bisa semuanya. Nggak. Saya sudah nengok depan mata. Punya duit, punya apa? Cuma catatan dia. Stres juga dia apa? Stres. Iya. Kan mau tidur, minum obat, suntik sana, suntik sini. Ada orang apa? Lagi Zoom bisa tidur. Jadi kalian, cuman tuh tinggi sekali ilmunya tuh. Lagi apa? Zoom. Pergi kasih bantal lah, ilaha illallah dah lah. Duduk lagi ngomong di mobil, hilang kawan. Oh, hilang. Explore. Lagi apa dia? Lagi explore. Lagi survei. Luar biasa. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Apakah hanya yujibul muttarra? Enggak. Yakshifus su'. Kau punya masalah apa sih? Utang. Apa lagi? Supplier enggak bayar. Apalagi piutang sangkut. Teman kau cepet dulu dong. Ya kan? Cepet dulu dong. 100 lah. Besok aku ganti. Mana diganti? Ganti tak? Hilang. Maka saya bilang supaya itu enggak ditagih. Ini buat para yang suka ngutang-ngutang ya. Buat yang suka ngutang tuh, kalau mau enggak ditagih orang, pinjam 1.000 rupiah dari 50 orang. Pasti dia ikhlas. Mudah-mudahan paham dia. Dia tanya, ngapla gitu bang? Kata dia, ngapla gitu bang? Siapa yang dipinjamkannya? Orang yang ke 49 siapa bang? Kata orang ke 49 ditanya ya. Bijang ketawa ente bi macam paham ya bibi. Kadang-kadang tuh. Siapa orang ke 49 bang? Kata dia. Siapa? Aku nak ngelis apa itu. Wa yakshifus su'a. Udah nih. Nah, antum pernah dengar saya ngomong muncul ke permukaan, naik lagi. Pernah dengar kalimat-kalimat itu? Nah, itu kalimat yang saya waktu itu yakini saat saya jualan bubur di pinggir jalan, saat saya di tepi jalan gitu, jualan bakso alhamdulillah enggak laku gitu ya. Ya kan alhamdulillah tutup husnul khotimah. Ya kalau saya laku jualan bubur nih, enggak ketemu lah kita. Mana ada SMK saya jual bubur pagi-pagi sekarang. Iya kan? Alhamdulillah tutup. Jadi antum jangan berpikir bahwasanya kejadian yang terjadi tidak sesuai dengan maunya kita, itu adalah Allah jahat, enggak gitulah. Jadi kau posisikan Allah itu sebagai siapa gitu loh. Semuanya harus sesuai dengan keinginanmu. Ngapa enggak minta sekarang jadi Tuhan ya? Biar kau bisa ngatur semuanya. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenyataan tidak sesuai keinginan. Coba bilang. Kenapa? Sederhana jawabnya. Karena kita bukan Tuhannya. Kenapa? Siapa yang ngatur? Maka tepuk sebelahnya saudaraku. Hidup itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalau hidupmu masih susah, berarti kau susah diatur. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Balas. Berkacalah gitu. Ya enak emang nyalakan orang. Pas betul materi Ustadz ini untuk kawan saya. Kau tuh yang dia ngomongkan. Nanti nanya lagi, siapa tuh bang? Siapa tuh bang? Kau bang. Dan Allah tuh
keren banget waktu bilang. Saya waktu dapat ayat ini nih, berarti definisi wa yaj'alukum khulafa'al ard itu bagi saya waktu itu tuh Allah akan munculkan lagi saya ke permukaan. Oke, sekarang aku pegang serbet, tapi ini skor sementara. Itu 2012. Lagi mikul beras itu saya bilang insya Allah ini tidak lama. Orang waktu ditanya gimana tagline-nya infak beras, saya bilang itu dari Pontianak menyapa Indonesia. Tapi hal-hal basic itu saya tidak rubah. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang bagus, itu saya pertahankan. Saya pelan-pelan belajar. Oh, gini cara pakai pakaian. Oh, gini cara belajar mix and match. Oh, ketiak tidak boleh bau. Mungkin aku belum kaya, belum bisa pakai baju mahal, tapi aku harus pakai baju yang bersih. Diajarkan sama Wawa, gini cara nyuci baju putih, rendam pakai air panas. Oh, ada ilmunya. Gosok, ketiak gosok. Itu Wawa tuh kan sedetil-detil itu. Terus saya bilang guru bangsa, mana lah anak ngelawan. Kau dah datang ke rumah Wawa, tidak ada Ustadz Kiai, ada. Jadi anak saya diam, saya dengarkan. Siap, iya mak, oke, doakan, gitu ya. Tidak ada, saya tidak akan bantah. Maka saya pernah bilang sama Bang Rizal Armada kan, Bang, kalau abang pergi ke rumah mama abang, jangan jadi vokalis Armada, saya bilang. Datanglah ke rumah orang tuamu sebagai anak, jangan sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai founder, pemilik bisnis, owner. Buang itu semua, simpan di luar rumah. Masuk ke rumah orang tua sebagai anak, duduk dengarkan ya. Diam. Saya rekam kalau mama saya ngomong tuh. Biar ngulang-ngulang hal yang sama kan. Saya hafal dah cerita, di komanya di mana, titiknya di mana. Saya dengarkan mama saya ngomong. Someday suatu saat, ya kan, ini yang saya rindukan nanti. Bisa jadi saya meninggal duluan atau beliau meninggal duluan, wallahu alam, tidak tahu. Tapi rekaman video itu bisa jadi kenang-kenangan saya untuk saya bisa lihat. Guru saya tuh malah cari voice note mamanya. Mama saya tidak pandai voice note, tidak pandai balas WA juga, telepon paling, kan tidak bisa direkam kecuali pakai dua handphone gitu. Nah, maka ketika ketemu sama Wawa, saya tuh diam-diam saya rekam. Ya rekam, dia ngomong untuk koleksi pribadi ya, tidak saya upload, tidak saya. Karena someday suatu saat kita pasti berpisah. Nah, a-ilahum ma'allah, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Jadi waktu kita dengan izin Allah diangkat ke permukaan, ya kan? Saya yakin semua orang di sini pasti pernah mengalami fase merintis. Ini ada Bang Fahmi, owner Fatih. Saya nengok video Bang Fahmi ngerintis Fatih yang naik motor, bawa boneka-bonekaan itu kan. Terus tidur di tumpuan kain. Itu fase yang harus dijalani memang. Saya yakin semua orang melewati fase susah, betul nggak? Nggak usah tuh ngangguk-ngangguk pun nampak memang susah. Ya, belum lewat Ustaz. Kami masih di situ. Oh ya udah, tenang. Apa kata Allah nih? Tamparan pukulan telak ya. Saya habis ini izin pamit ke bandara. Qalilam ma tadzakkarun. Apa? Yang ingat sedikit. Berarti yang lupa banyak. Banyak yang lupa atau banyak yang ingat? Banyak yang lupa. Orang bilang, Ustaz kenapa diulang-ulang materinya Ustaz? Loh, udah diulang aja banyak lupa kok. 1854. Yang mana ya 1854 Ustaz ya? Buka lagi. Itu kan ayat basic. 479 yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. 1854 paling banyak bantah. Bukan bantah, ini argumentatif. Sama betua. Nih tengoknya. Asap itu bahasa Inggris siapa? Osmo. Tidak bisa ditampilkan. Alatnya mana kemana? Alat. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Langsung spesifik hadzal Qur'an. Sarrafa yusarrifu. Kami ganti-ganti, kami rubah-rubah angle-nya. Kami kasih berbagai macam bentuk permisalan. Cerita iblis yang tidak mau sujud itu dipisah sama Allah beberapa ayat. Ya kan? Dipisah di beberapa surat. Linnas. Allah tidak sebut lil jinni, tidak. Linnas.
Min kulli mathal, berbagai macam bentuk perumpamaan. Wa kanal insan. Siapa? Coba tepuk, cek gitu. Coba. Insan ke nih gitu. Insan atau jin? Berani Sabto? Oh iya. Sempat Sabto nepuk-nepuk hilang. Ya Bu ya. Cobalah tepuk Sabto. Langsung pindah alam dia. Apa kata Allah, wa kanal insanu? Apa kata Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kepalanya bisa ngangguk, hatinya belum tentu tunduk. Coba bilang, kepalanya bisa ngangguk, hatinya belum tentu tunduk. Udah jelas-jelas kok asap itu apa? Fogging gitu. Dia bilang smoke pula. Jelas ayatnya, jelas firmannya, jelas yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan beriman jelas. Ini ditakdirkan Allah hidupnya muncul lagi ke permukaan. Ini ninggalkan umat dalam keadaan marah, masuk perut ikan. Begitu dia istighfar, muhasabah, ngaku salah, selamat. Assalamualaikum. Ada orang dia yang salah, dia yang marah. Apa? Dia yang salah, dia yang marah. Udah kita omongkan berkali-kali, masih tak minta maaf. Ciri-ciri apa kemarin saya bilang? Ciri-ciri ahli neraka. Begitu dikasih tahu, Allah main ayat Quran dia. Pakai ayat Quran mengnasihatin ente tuh. Kepalanya boleh ngangguk. Dia dengar SMK tuh kan, kayak benar-benar gitu. Hatinya belum tentu keluar dari sini, entah macam-macam dipikirkannya. Ikan, sate marangi gitu kan, macam-macam dipikirkannya. Bisa dia langsung tunduk, wallahu a'lam. Kita tidak bisa paksa. Maka tadi ada kalimat gini di juz akhirnya, antum buka. 92. An-Naml 2792. Inilah yang kemarin saya bilang tentang hidayah itu. Wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Alhamdulillah. Allah. Pergantian pemain. Main cadangan. Alhamdulillah. Kembar siap. Apa? Ayo baca wa an atluwal Qur'an. Bukan aqra'al Qur'an, talayatlu. Membacakan kata per kata, kalimat per kalimat, ayat per ayat. Wa an atluwal Qur'an. SMK ini kan masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Coba ulang. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. Makanya tidak pakai aplikasi lain, Quran aja. MSQ. Ngapain sih SMK ini dari 2012 dengan izin Allah setiap subuh? Orang kan baru kenal 3 tahun terakhir ini, atau mungkin 2 tahun terakhir. Kerja saya atluwal Quran. Talayatlu, bukan qara'a yaqra'u. Saya membacakan masjid tempatnya, subuh waktunya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu subuh. Subuh itu disaksikan Allah dan para malaikat. Kita tampil anak kita, ditonton gubernur, senangnya luar biasa. Betul tak? Ini Allah dan malaikatnya nyaksikan, kok pada beler semua subuh-subuh. Ya kan? Mau kena betai lalat. Ya kan? Ketiak bau bengam, campur air liur. Kau ini ngadap Allah, seriuslah dikit. Mandilah, pakailah seri 1, kan udah saya ajarkan tuh ilmunya. Pakaian dalam yang nomor 1, maksud tuh yang pertama kali dipakai, jangan bekas tadi malam, bekas 2 minggu yang lalu. Kemana baunya? Kopiah tuh standby berapa biji gitu, berapa buah. Begitu dibuka, bau naga, bau beruang, ya kan? Tahap-tahap aromanya tuh. Oh iya.
Beda. Lagi gini ya, ini closing deh. Coba. Sabar lah bentar. Mau jadi konten gak? Mau jadi konten gak? Wa an atlual Quran. Ayo baca. Famanih tada. Fa inna ma yahtadi li nafsi. Famanih tada. Fa inna ma yahtadi li nafsi. Ini seolah-olah Allah pengen bilang gini, kau mau dapat hidayah ke, kau mau masuk parit ke, itu urusan kau. Aku tak ada urusan, kata Allah. Makanya jangan pernah, kan saya bilang kan, Allah tidak menjanjikan hidayah, ayo. Bagi orang yang mendengarkan ceramah. Allah tidak menjanjikan hidayah bagi orang yang mendengarkan dakwah. Siapa yang dengar dakwah pasti dapat hidayah. Nah, gitu rumusnya. Tapi Allah justru mendatangkan hidayah kepada orang yang berdakwah, yang berdakwah, yang meneladankan, yang mencontohkan, yang memulai duluan. Ibda binafsik, do it now, start from yourself. Mulai dari dirimu sendiri, lakukan yang terbaik, apapun yang bisa. Bisanya senyum-senyum. Do it now. Apa? Do it now. Wa man dhalla fakul innama ana minal munzirin. Fakul innama ana minal munzirin. Karena kalimat ini bahasa Arab, orang bilang berat, katanya ada yang bilang ngapalnya susah, maka saya terjemahkan pakai bahasa yang mudah diterima. Saya tepuk pahanya atau tepuk pundaknya. Kalau laki-laki itu kan pundak, tapi kalau perempuan enggak perlu disentuh. Saya mau bilang gini ya, saya sih enggak maksa. Apa? Saya sih enggak nakut-nakutkan. Ngasih tahu ya. Sip enggak? Oh, saudara. Kan enggak mungkin kita paksa dia untuk menerima cara berpikir kita ini kan. Ya udah, Allah udah bilang, fakul innama ana minal mundzirin. Oh iya. Fadzakir innama anta mudzakir. Itu satu ayat. Kasih peringatan, tugas semuanya ngasih peringatan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Kasih peringatan, peringatan tuh ngasih dampak, ada efeknya pasti. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan, peringatan hanya bisa diterima oleh orang yang beriman. Fadzakir lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa nangkap. Tadi saya bilang kepala boleh ngangguk. Apa? Hati belum tentu tunduk. Sip gak? Ada yang bilang, alhamdulillah Ustaz. Apa kabar Bunda? Apa kabar Kak? Alhamdulillah Ustaz. Tapi ini pinggang agak sakit. Gimana sih alhamdulillah yang barusan tuh? Alhamdulillah yang mana? Nah, kita lagi belajar. Belajar apa? Belajar mengucapkan alhamdulillah yang asli. Maka Allah tadi sindir kan? 6 2. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dijawab doanya, diangkat kesulitannya, dimunculkan ke permukaan. 3 hadiah dari Allah. Mantap gak? Uang sekolah anak beres, kontrak anak beres, jodoh datang petaburan. Bingung malah milihnya. Kok banyak bener ya? Itu jodoh petaburan atau masih makan burung petaburan? Kok datang semua nih? Saat saya sudah tidak ada berharap, saat kita sudah tidak ini, Allah datangkan semua dalam keadaan hina. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah betul bagi Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum Allah, tahu enggak kata Allah siapa yang datangkan itu semuanya?
Aku. Iya kan dari manusia Ustaz. Iya, manusia itu jadi wasilanya. Allah gerakkan hati si fulan. Kau pergi ke sana, kasih makan dia. Kau pergi ke sana, kasih hadiah dia. Kau pergi ke sini, kasih dia makan, kasih dia duit. Kau datang ketemuin sama dia, bilang sama dia, kasih dia. Kadang-kadang tidak mesti berbentuk duit. Ada yang datang ngasih saham perusahaan. Percaya tak? Percaya tak? Ada yang ngasih tiket umroh, ada yang ngasih tiket haji, ada yang ngasih rumah. Itu semua kata Allah, aku jawab doanya, aku angkat kesulitannya, aku munculkan dia ke permukaan, aku muliakan hidupnya, dunia dan akhirat. Ailahumma Allah. Siapa yang bisa melakukan itu? Cuma aku, kata Allah. Tapi Allah kasih clue-nya. Ya kan? Qalilam ma tadzakkarun. Yang ingat dikit. Kita ketipu sama kantong plastik warna merah 2 lapis, kantong plastik warna hitam. Kita nengok, oh kantong plastik. Yang ditengok tuh kantong plastiknya atau barang di dalamnya? Iya ke? Iya ke? Saya bilang kantong plastik 2 tuh. Ya kan? 2 kantong plastik warna merah dibungkus pakai plastik hitam, rupanya manggil temannya yang lain. Siang diantar pakai kantong plastik, malam diantar lagi barang yang sama. Masya Allah. Belum selesai aku bersyukur sama yang satu, Allah ganti lagi dengan yang lain. Apa masalahnya? Qalilam ma tadzakkarun. Astagfirullahaladzim. Pas saya baca ayat ini nih, ya Allah, hari Jumat juz 20 surat An-Naml ayatnya ini. Saya lagi dapat ujian kemarin kan. Ada hadiah datang. Saya bilang, hari ini diingatkan Allah. Nah, kau pakai tuh kata Allah untuk yang baik-baik. Gunakan hadiah itu untuk hal yang aku cintai. Datang dari aku ya. Orang itu aku pilih untuk jadi wasilah ngantarkannya, untuk ngasih tahu aja sama aku. Kau pasti percaya gak sama aku? Bisa gak antum pahami materi saya ini? Apa sih masalahnya orang tuh? Lupa. Kalau perempuan lupa fitrah, dia tulang rusuk bukan tulang punggung. Kenapa kau jadi lebih dominan? Kau tuh makmum bukan imam. Kenapa kau yang ngatur-ngatur suamimu? Abis Ustaz ada paling banyak bantah. Masuk parit lah kau. Aku sih tak mau berdebat. Suamimu tetap suami, dia tetap imam. Dia bukan Fir'aun loh, dia bukan Fir'aun. Dia tidak ngaku Tuhan, biasa aja. Tapi para suami juga yang ketemu makmum yang ngeyel, dablek, tenang, udah disindir 1854 dari 1400 tahun yang lalu. Udah disebutkan Allah 1400 tahun yang lalu. Udahlah, pejam mata ya. Ingatkan, kasih tahu dia baik-baik. Tidak berubah ya, udah memang gitu SOP-nya. Template settingan pabriknya begitu kata Rasulullah. Bengkok. Siapa yang istrinya perempuan sini ada? Ayah Joko istrinya? Perempuan, alhamdulillah. Sama berarti Ayah Joko ya. Gimana settingan perempuan? Bengkok, tulang rusuk. Kau luruskan patah, dibiarkan tetap bengkok. Nanti iman yang akan membuat dia lurus, bukan mulutmu. Sip? Oke. Tadi malam saya ngisi Samara, sama-sama kena marah. Nunjukkan doa Nabi Adam. Qala Rabbana zolamna anfusana. Udah? Siapa yang salah? Tahu enggak? Kasih bilang, siapa yang baru tahu kalau ini ada doa Siti Hawa juga? Baru tahu Ustaz. Selama ini doa siapa? Doa Nabi Adam. Jadi selama ini yang sering disalahkan siapa? Suami, ya kan gitu kan. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, siapa yang salah? Ada satu keluarga tuh dia tepuk suaminya. Dia Ustaz, dia gitu. Ayat Qur'annya saya pajang 723 Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana, dua-duanya berkata. Jadi saya bilang kalau dua-duanya berkata, Siti Hawa tuh pernah di surga, Adam pernah di surga, pernah ketemu Allah, pernah bikin dosa, diusir. Kita ini tidak pernah ketemu Allah, saya bilang. Tidak pernah tinggal di surga, dosa banyak, tidak mau ngaku salah. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, siapa yang salah? Masih dia Ustaz. Oh, saya bilang ada kawan rupanya yang kelakuannya begini. Akhirnya saya bilang, Bunda, baca betul-betul ya. Nih, saya kasih hadiah, saya bilang. Kasih. Udah kasih. Nah, siapa yang salah? Kita, Ustaz. Oh, udah dikasih duit, baru dia berubah kita. Ya Allah. Tambah lagi tuh saya.
Iya, kalau ditambah lagi tuh mungkin saya kali dia baru mau dia ngaku. Tapi ada orang bang, udah kasih makan, udah kasih apa, masih tidak mau bang, tidak mau saya bang, tetap ente. Ada orangnya bang sana, oh tuh, di balik AC dia tabur. Dah, nggak jadi ke bandara saya nanti. Dah, gitu ya bang kakak ya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Nggak tahu saya apa yang antum mau ambil kesimpulan hari ini. Yang jelas Allah tuh kalau mau ngasih itu suka-suka Allah. Tapi jangan lupa kalau Allah mau ngambil juga suka-suka Allah. Sip? Ada waktunya dikasih, ada waktunya diambil. Betul ya? Kita ngambil, kita dapat, ada waktunya Allah kasih. Maka abang kakak, mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak ingat sama Allah. Ya, banyak ingat sama Allah. Karena di sini Allah tuh nyindir gitu. Qalilan ma tadzakkarun. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ketutup nikmat Allah yang lalu-lalu, ketutup nikmat Allah yang besar-besar, ketutup nikmat yang sudah pernah kita dapat gara-gara ada sesuatu yang kita belum dapat. Dan memang sesuatu abang kakak, saya sangat mengamini itu dan percaya itu. Bagaimana iblis itu mempermainkan kita? Segala sesuatu, ayo, terasa indah jika belum dimiliki. Segala sesuatu terasa indah jika belum dimiliki. Betul atau betul sekali? Begitu udah datang barangnya, biasa aja. Sensasinya tuh bukan pas pakai barangnya, pas buka pitanya, ya, unboxing kotaknya. Itu aja. Begitu udah barang tuh udah dipakai, ya. Tada gak macam mana? TGM, B aja. Semoga kita tidak termasuk orang yang begitu ya. Kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Itulah kenapa di doa SOP makan tuh, semoga apa yang kita makan, ya kan? Jadi energi untuk beramal soleh. Semoga apa yang kita makan dan minum menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Masuk zona Sulaiman, kanan atas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Abang kakak, ayah bunda semuanya saya mohon maaf. Mohon doanya juga. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan safar ini, dan mudah-mudahan Allah terima dalam keadaan yang diridhoi Allah dan diterima Allah sebagai amal saleh. Al-Fatihah. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan sholat 2 rakaat Abang kakak. Barakallahu fikum. Saya izin langsung pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.